Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya bernama Dewi Lestari Saragi dengan NPM 2129051087 dari kelas C dari Fakultas Farmasi Universitas Cutnyadin. Di sini tujuan saya membuat video yaitu untuk memenuhi syarat atau tugas dari Ibu Apoteker Syarifah Nadia, SPAM MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang pepaya. Sebelum memasuki tahapan penjelasan tentang pepaya lebih dekat, saya ingin menjelaskan tentang nutrasetika. Nutrasetika itu merupakan istilah dari kata nutrisi atau farmasi. Nutrasetika sendiri itu didefinisikan sebagai zat yang mengandung zat fisiologis yang memberikan perlindungan terhadap penyakit kronis atau yang menunda penuaan atau meningkatkan harapan hidup bagi yang mengkonsumsinya. Kemudian beberapa nutrasetika yang populer yaitu seperti ginseng, echinacea, teh hijau, glukosamin, omega 3 dan lutein. Di Indonesia sendiri merupakan pasar nutrasetika yang penting di dunia, ditandai dengan banyaknya berbagai produk nutrasetika yang ada di pasar nasional. Penelitian sendiri yang mendukung pengembangan produk nutrasetika yang di Indonesia juga sudah memulai berkembang. Oke. Sesudah saya menjelaskan tentang apa itu nutrasetika, kemudian kita akan membahas lebih dekat apa itu pepaya. Pepaya sendiri itu merupakan buah yang dapat dikonsumsi untuk kesehatan. Pohon pepaya sendiri itu merupakan tumbuhan yang tidak bercabang dengan tumbuh setinggi 5-10 meter dengan daun yang membentuk serupa spiral pada batang pohon bagian atas. Daun pepaya sendiri itu menyirip 5 dengan tangkai panjang yang berlubang di bagian tengahnya. Kemudian nama pepaya dalam bahasa Indonesia itu sendiri diambil dari bahasa Belanda yaitu papaja. Kemudian kita akan membahas apa itu nama ilmiah dari pepaya. Pepaya sendiri itu memiliki nama Latin atau nama ilmiah yaitu Carica papayalin. Di berbagai daerah seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan sendiri itu mempunyai nama daerah masing-masing. Adapun di daerah Sunda itu memiliki nama Gedang. Kemudian di daerah Sumatera itu memiliki nama itu yaitu pule, betik, ralempaya dan punti kayu. Kemudian ada pun nama daerah di Kalimantan yaitu Pisang Malaka, Bandas dan Majan. Selain di Indonesia, di berbagai negara asing itu memiliki nama lain pepaya. Contohnya itu di negara Inggris itu memiliki nama lainnya papaya. Kemudian adapun di negara Cina itu memiliki nama lain Van Mungua. Kemudian yang terkandung pada daun pepaya atau pepaya ialah memiliki enzim papain, kemudian alkaloid karpaina, kemudian pseudokarpain, glukosid karposid dan saponin. Kemudian bagian dari papaya yang dapat digunakan sebagai obat herbal itu biji, akar, daun dan buahnya. Kemudian kita akan membahas tentang klasifikasi pepaya atau daun pepaya. Yang pertama itu dimulai dari kingdom, yaitu pepaya. Kemudian subkingdom, yaitu pepaya. Kemudian genus, yaitu pepaya. Kemudian family, yaitu pepaya. Kemudian genus, yaitu pepaya. Kemudian subgenus, yaitu pepaya. Kemudian family, yaitu pepaya. Kemudian family, yaitu pepaya. Kemudian genus, yaitu pepaya. Kemudian family, yaitu pepaya. Kemudian family, yaitu pepaya. Kemudian genus, yaitu pepaya. Kemudian family, yaitu pepaya. Kemudian family, yaitu pepaya. Kemudian genus, yaitu pepaya. Kemudian family, yaitu pepaya. Kemudian family, yaitu pepaya. Kemudian genus, yaitu pepaya. Kemudian family, yaitu pepaya. Kemudian family, yaitu pepaya. Kemudian genus, yaitu pepaya. Kemudian family, yaitu pepaya. Kemudian family, yaitu pepaya. Kemudian genus, yaitu pepaya. Kemudian family, yaitu pepaya. Kemudian family, yaitu pepaya. Kemudian genus, yaitu pepaya. Kemudian family, yaitu pepaya. Kemudian family, yaitu pepaya. Kemudian genus, yaitu pepaya. Kemudian family, yaitu pepaya. Kemudian family, yaitu pepaya. Kemudian genus, yaitu pepaya
plante, divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledone, adapun ordo yaitu Kistale, kemudian famili Caricaceae, kemudian ada genus yaitu Carica, kemudian adapun spesies yaitu Carica papaya-Linn. Kemudian berdasarkan beberapa penelitian yang diketahui, tanaman pepaya itu memiliki aktivitas farmakologi seperti antibakteri, anti jamur, antioksidan, dan anti diabetes. Sedikit lagi mengenai tentang pepaya atau daun pepaya, yaitu adapun dalam industri makanan, akar pepaya dapat digunakan sebagai obat penyembuh ginjal atau kandung kencing. Adapun bunganya itu digunakan sebagai bunga kalung atau pengganti bunga melati atau sering dibuat urap. Kemudian selain bunga dan akarnya, ada pula batangnya yang dapat dijadikan pencampur makanan ternak melalui proses pengirisan atau pengeringan. Adapun manfaat-manfaat pepaya atau daun pepaya itu: 1. Untuk mengatasi gejala terkait demam berdarah, kemudian menyembuhkan gula darah, kemudian mendukung fungsi pencernaan. Saya akan menjelaskan sedikit lagi tentang pepaya atau daun pepaya. Adapun di dalam industri makanan, pepaya tidak hanya buah atau daunnya saja. Adapun akar pepaya yang dapat digunakan sebagai obat penyembuh ginjal atau kandung kencing. Kemudian adapun bunganya yang digunakan sebagai bunga kalung atau pengganti bunga melati atau sering dijadikan urap. Selain bunga dan akar, ada pula batangnya, yaitu batangnya dapat dijadikan sebagai pencampur makanan ternak melalui proses pengisiran dan pengeringan. Selain kegunaan bunga, buah, dan akarnya, ada pun juga manfaat-manfaat dari pepaya, yaitu 1. Untuk mengatasi gejala terkait demam berdarah, kemudian menyeimbangkan gula darah, kemudian mendukung fungsi pencernaan, kemudian menyuburkan rambut, ada pula membuat kulit lebih sehat, kemudian mengurangi resiko kanker dan meredakan sakit saat haid. Itu saja penjelasan saya mengenai tentang penjelasan pepaya atau daun pepaya. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.